Sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa bangunan yang pertama yang ada di atas muka bumi ini? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, bangunan yang pertama adalah masjid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin, bangunan yang pertama, wudi'a linnas, yang dibangunkan untuk manusia di atas muka bumi, lalladzi bi Bakkata, yang ada di kota Bakkah, nama lainnya Makkah, nama lainnya Ummul Qura. Itulah dia Ka'bah, dikelilingi Al-Masjidul Haram, yang disebutkan dalam ayat lain, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Lalu kemudian sahabat bertanya lagi, setelah itu bangunan yang kedua bangunan apa ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, bangunan yang kedua adalah juga masjid. Itulah dia kelanjutan ayatnya, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Lalu sahabat bertanya, kam bainahuma, berapa jarak antara keduanya? Maka Nabi menjawab, arba'una sanah, 40 tahun. Bangunan yang pertama masjid, bangunan yang kedua juga adalah masjid. Dan ketika Nabi menempati suatu daerah, yang pertama dia bangun sampai pada hari Senin, yang pertama dibangun di Quba, itu juga adalah masjid. Itulah dia Masjid Quba. Panjang umur, sehat badan, insya Allah kita sampai ke Masjidil Haram, sampai ke Masjidil Aqsa, sampai ke Masjid Quba insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Jadi perjalanannya itu dari masjid ke masjid. Alhamdulillah subuh ini kita berada di tempat yang paling dimuliakan Allah, juga adalah masjid. Namanya Masjid Al-Muhajirin. Muhajirin artinya orang-orang yang pindah. Enggak tahu pindah dari mana. Pokoknya mereka pindah dari tempat yang tidak baik kepada tempat yang lebih baik, insya Allah. Tanah dari Jawa, insya Allah. Tanah yang ada di rumah kita itu tanah juga namanya. Yang ada di lapangan sepak bola tanah juga. Ini yang ada di bawah ini tanah juga. Tapi apa bedanya? Tanah ini lebih mulia. Buktinya kalau kita sholat di rumah kita terhitung 1 rakaat. Tapi kalau sholat di tanah ini 27 rakaat. Jadi kalau ngitungnya jangan cuma satu sholat 27. Siapa yang istiqomah sholat di Masjid Al-Muhajirin selama 1 tahun, maka umurnya bertambah 27 tahun. Ngitungnya begitu. Istiqomah 1 tahun istiqomah, dari 17 Agustus 2023 sampai 17 Agustus 2024. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya istiqomah bulan Agustus aja. Ini juga cara dakwah, mau memberitahu masyarakat dari Sabang sampai Papua, begini jamaah Masjid Al-Muhajirin menyambut, memuliakan, mensyukuri nikmat kemerdekaan 17 Agustus. Orang lain bingung bagaimana mau merayakan 17 Agustus, pasang layar tancap, hujan. Adakan lagu dangdut, padahal ini kan mensyukuri para pejuang yang mati syahid. Masa orang mati syahid cara mengenang jasanya dengan lagu dangdut? Ustadznya terlalu serius. Masa kita nggak boleh bahagia? Orang beriman itu bahagianya dengan amal soleh. Mudah-mudahan tahun depan bangsa Indonesia memperingati Dirgahayu HUT RI yang ke-79 jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, insyaallah. Banyak yang menyesal, kami nggak tahu cara mensyukurinya begini. Ternyata cara mensyukurinya dengan sholat subuh berjamaah. Setelah itu kemudian tausiah,
hadir tokoh masyarakat, pemimpin alim ulama, kami sudah terlanjur nyewa keyboard tunggal Pak Ustaz. Kalau dibatalkan ini mubazir. Nggak bisa Pak Ustaz. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Yang mubazir saudara setan. Maka tahun depan dia sudah tahu caranya, cara mensyukurinya, berkumpul bersama-sama di masjid, membacakan Al-Fatihah untuk para syuhada yang sudah habis hartanya, darahnya tumpah, nyawanya melayang. Untuk mereka semua kita bacakan Al-Fatihah.